kita punya prinsip bahwa selama kita menjadi biker, tampilkanlah aura muda. Aura muda itu kan energi. 69 tahun. Turki sama saya. Satu hari 700 kilo, Bos. Naik motor 700 kilo. Lari di atas 140, Bos. Sakit itu mahal. Betul. Sehat itu murah. Jangan terbalik tuh. Dengan bertambahnya usia kronologis, kita tetap bisa motoran karena usia biologis yang mau kita rawat gitu. Gimana caranya sampai umur 70 masih bisa motoran? Si Bro Husni pernah pakai peptide, Pernah. sampai masuk rumah sakit. Jangan sampai penyakit yang mempengaruhi pembuluh darah. Jangan sampai lah gitu lagi riding terus tiba-tiba zalik ya, misalnya stroke. Kalau kita urut nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu ya. PT itu nomor 6. Nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya tuh lifestyle. Oh, gaya hidupnya Ya, dulu benerin. gaya hidup dulu benerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini podcast Dr. House Longevity Protocol. Judul kali ini tentang men's health. Ya, biohacking untuk men's health dan longevity. Jadi emang pada hari ini gue nggak sendirian. Ini ada bintang tamu yang luar biasa, yang orangnya sibuk banget, untung mau banget nih gue undang. Bro Husni, apa kabar? Kabar baik, Dok. Thank you banget Terima kasih bisa udah datang diundang ke sini. Anak motor itu udah pasti kenal deh sama lu nih. Kayaknya kalau dibilang ini jangan-jangan sekjen yang udah dikutuk gitu, jadi sekjen terus gitu kan di ADCI kan. Oke, Bro Husni, makasih banget sekali lagi. Terima kasih, Dok. Oke, kita juga bersama ada Dr. Grace. Jadi nanti selain kita dengerin gimana Bro Sekjen ini cerita aktivitasnya, juga cerita gimana menjaga, kan umurnya juga udah nggak muda lagi nih, cuma masih kayak anak muda. Ada gue pengen tahu nih rahasianya apa. Masih 26 kan. sih, Dok. Wah ya kan ya, si 26. Makanya gue pengen tahu nih buat longevity. Sekarang kan ceritanya longevity nih. Longevity, betul. Udah pasti umur kita yang kronologisnya tiap tahun pasti naik kan. Siap. Sekarang gimana cara umur yang biologis ini, yang umurnya kronologis 60 tahun, cuma secara biologis masih 30 tahun. Nah itu tuh yang dibilang longevity kan gitu. Boleh ceritain nih. Oke. Setahu gue nih Bro Sekjen, dari tahun berapa ya lo jadi Sekjen HDCI ya? Silakan Jen. Oke. Makasih, Dok. Ya. Makasih, Dok. Iya. Kita bicara tentang HDCI. Ya. Udah bicara HDCI hari kemarin 26 Mei ya. itu tepat 36 tahun. Oke. Gua mulai gabung dengan HDCI tahun 99, Dok. Tahun 99 di Bogor, nggak sengaja tahun 2000 didaulat menjadi ketua Pengcap HDCI Bogor. Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Mulai masuk jadi pengurus pusat di zaman kepemimpinan Pananan 2011 sebagai kabid organisasi. Dan semenjak kepemimpinan Pak Teddy Minahasa 2021 terpilihlah gue menjadi sekjen. Kepengurusan ini ya mudah-mudahan kita harapkan bisa berjalan sampai Februari 2028 untuk kepemimpinan Pak Ahmad Saroni ini. 5 tahun kan kita akan munas sekitaran akhir 2027 atau awal 2028. Tapi kita lihat kondisinya karena kan 2028 Februari itu kan mulai bulan puasa. Nah itulah perjalanan singkat Di HDCI ya. Di HDCI ya kan. Jadi mungkin hari ini di kepengurusan termasuk, mohon maaf, gue paling senior kali ya di pengurus pusat. 16 tahun bos jadi pengurus pusat. Sekarang kan udah masuk 36 tahun nih Jen, HDCI. Ada nggak rencana mau apa nih HDCI yang udah 30? Kalau kita kan umur di 36, kalau kita nih manusia nih umur 30 itu lagi mulai matang-matangnya tuh. Betul. Iya kan? Ada nggak dari HDCI sendiri di 36 tahun ini pengen lebih apa atau mau apa? Mau kemana gebrakannya? Very special moment di 36 tahun ini kita mengambil tema yang kita sudah sosialisasikan ke Pengcap, Caring Beyond Riding. Kita mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman pengurus di daerah, ya kan? Anda tonjolkanlah caringnya, jangan ridingnya. Riding itu udah makanan kita sehari-hari bos, ya kan? Tapi apa yang kita hasilkan dari riding ini, ya kan? Ya caring
caring terhadap masyarakat sekitar, sesama, ya kan? Mungkin juga di sekeliling kita. Jangan kan di pinggir tempat sekretariat kita yang megah di Pengda Pengcap itu ada orang yang masih memikirkan besok makan pakai apa dia. Jadi memang itulah yang mesti kita lakukan sekarang ini dalam 36 tahun ADCI. Oke, keren. Terlepas dari permotoran gini ya, artinya 36 tahun usia HDCI gitu kan. Kalau saya sih ngelihatnya orang-orang yang berdiri di belakang HDCI itu bukan orang-orang muda ya, walaupun pasti masih banyak yang muda, udah banyak yang senior ya. Sama nggak nih istilahnya kita satu frekuensi nggak nih antara dokter sama bikers ya gitu kan, bahwa kalau misalnya ya mau riding ini harus sehat jasmani dan rohani gitu. Apa nih kiatnya gitu loh, kiatnya sampai kok bisa lama, jadi katanya saking gede gajinya jadi masih jadi sekjen masih sekarang. Kiatnya Sepakat deh. dok, bener. Makanya ini sudah kita rancang semenjak kita mereview anggaran dasar yang disebut dengan lulus safety riding yang diselenggarakan oleh organisasi. Nah. Itu bahasa anggaran dasar. Nah itu penting itu. Ya kan? Itu Safety riding ini bukan bicara tentang hanya skill, Iya bukan. benar. Tapi kan kesehatan mental, fisik, ya Iya. kan? Ya enggak. Terus juga Betul. attention, ya kan? Itu kan diuji semuanya. Yang kedua yang tadi dokter katakan, Dr. Ges ngomong, ini kan nggak mudah lagi, iya kan? Saya terus terang punya sesepuh di, ya mungkin dokter juga kenal Pak Edwin, Edwin Sandaya. Itu salah satu, sekarang ini beliau menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Dia salah satu adalah juga seseorang yang menyaksikan bagaimana proses HDCI berdiri tahun 90. Salah satu, dan sampai hari ini masih aktif bos. Dan sampai hari ini Umur berapa? 73 tahun. Oh, Dan hari ini dia ikut serta mau touring ke Tibet itu. wah. Kita punya prinsip bahwa selama kita menjadi biker, tampilkanlah aura muda. Aura muda itu kan energi, ya kan? Iya. Aura muda. Aura muda yang kita tampilkan. Jadi nggak bentar-bentar, aduh ini pinggang gua nih, bentar-bentar, aduh ini nggak gitu bos. Aura muda nggak gitu, kita harus lawan itu. Pasti ya dokter lebih tahu lah bagaimana melawan. Artinya mengantisipasi jangan sampai terjadi itu. Ya kan mungkin nanti kita cerita lebih ini ya gimana trik-triknya kan? Ya kan. Tapi kan ada contoh. Satu lagi di Bandung ada Pak Husen namanya. Kemarin baru saja sturgis dengan saya dia. Ya umurnya sama. 69 tahun. Sturgis sama saya. Satu hari 700 kilo bos. Naik motor 700 kilo. Lari di atas 140-140 bos. Muat dia. Iya kan? Nah itu artinya kita bicara bahwa fisik itu janganlah diukur dari usia. Iya kan? Makanya saya selalu bilang saya selalu 36 bos. Walaupun udah mendekati kepan 6 kita ini ya. Sip. Jadi makin seru nih. Sekarang gue nanya nih sama Dr. Grace nih. Kita nih laki-laki, sebenarnya nggak laki juga, perempuan juga kadang gitu. Kalau di laki-laki itu sekarang udah banyak di usia 40 itu mulai tuh kadang udah mulai yang katanya merasa konsentrasi mulai turun. Artinya nggak fokus di kerjaan, suka yang biasanya bisa keluar ide-ide atau mau ngasih keputusan tuh kadang juga jadi nggak berani. Kemudian mulai tuh susah tidur. Kemudian brain fog juga, kadang suka lupa. Kemudian yang paling ini banget libido mulai turun. Itu sebenarnya gimana dok ininya? Secara medisnya lah artinya. Oke, ini sekarang secara medis yang kita inline-kan dengan anak motor nih. Kan? Tadi kan senior anak motor ya, dari sisi usia senior, tapi katanya fisik nggak boleh bilang senior, ya kan? Nah, jadi ada satu yang mesti kita pahami, bahwa umur tuh nggak bohong gitu ya, bahwa ketika dengan bertambahnya usia ada yang namanya perubahan ya dari sisi hormonal dan dari sisi fisik gitu. Itu udah hukum alam ya. Cuman kita kan mau ibaratnya ya mungkin kita bilang kita mau melawan hukum alam ya, artinya dengan bertambahnya usia kronologis kita tetap bisa motoran karena usia biologis yang mau kita rawat gitu. Nah
gimana caranya gitu? Gimana caranya sampai umur 70 masih bisa motoran? Apa sih yang mesti kita jaga ketika kita mau tetap enjoy life riding di usia yang udah nggak muda lagi gitu? Nah, yang pertama tentu kita harus tahu metabolisme kita. Ya kayak tadi Dokter Mufti bilang, motoran itu butuh konsentrasi deh nomor satu. Ya fisik pasti ya. Kedua yang suka orang lupa, riding sampai 200 kilo, 700 kilo. Kalau konsentrasinya lo ya gimana, nggak fokus gitu. Nah fokus itu butuh satu hormon. Sebenarnya banyak hormon yang mempengaruhi fokus ya. Tapi ada satu hormon besar yang emang dibutuhkan banget. Yang hormonnya laki-laki sih sebetulnya, testosteron gitu ya. Jadi ketika kita ngomong testosteron buat kita bilang buat riders ya, itu korelasinya nggak cuma fokus sebetulnya, termasuk otot fisik. Ya. Motor besar kayak Harley itu berapa kilo ya beratnya ya? Ya kurang lebih 400 kilo. 400-an ya. Nahannya itu butuh kaki kan, ya kan? Kalau lagi berhenti berarti otot apa? Otot quads kita ya mesti kuat gitu. Nah otot kita ini kalau nggak dijaga, dengan bertambahnya usia dia akan mengecil. Berarti kita butuh apa? Selain butuh latihan, butuh nutrisi yang proper, kita butuh hormon juga. Jadi itu yang mesti jauh-jauh hari, mungkin sekarang banyak anggota HDCI yang umurnya masih 30 dan dia ya kalau bisa dia akan tetap riding di usia 70 dari sekarang nih gitu loh, dari sekarang ya. dipersiapin. Ditabung dok. Betul. Jadi buat semua riders motor besar gitu kan harus perhatian sama hormonnya ya, karena butuh otot, butuh fokus ya, butuh ya mood juga ya. Kalau kita tiba-tiba mood swing dalam keadaan itu ya gini, nggak bisa kerja sama, suka-suka gua aja gitu loh. Jadi akan ada rasa teamworknya nggak jalan gitu ya kan. Nah itu suka nggak suka ternyata dipengaruhi oleh hormon gitu ya. Belum lagi kayak misalnya gitu ya, kalau udah yang namanya kegiatan yang butuh fisik yang kuat, kita harus pastiin bahwa kita nggak ada hipertensi, bener nggak, diabetes gitu ya. Jangan sampai penyakit dua ini kan penyakit yang mempengaruhi pembuluh darah. Jangan sampai lah gitu lagi riding terus tiba-tiba zalik ya, misalnya stroke gitu ya. Jadi yang kayak gini udah mesti kita siapin kalau kita tetap pengen riding sampai umur 70 ya, dari sekarang nih nabung investasinya dari sekarang gitu sih sebetulnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau artinya sebenarnya gini, itu kan teorinya pada laki-laki di usia 30 malah. 30 kan. Testosteron udah mulai turun. Betul. Kan? Itu benar kan? Benar. Jadi jangan juga dianggap, karena gini, kadang kita nih para laki suka menormalisasi. Jadi misalnya, aduh nih badan gue udah mulai sakit-sakit, atau tadi tuh fokus yang mulai turun, atau misalnya tadi mulai kena hipertensi, taunya sakit gula. Kadang ya tadi dinormalisasi. Sebaiknya kalau kayak gitu, ya nggak apa-apa lah, nanti juga karena ada umur ya. Jadi sebaiknya harusnya awareness seperti apa? Apa kita langsung terapi testosteron kan? Atau memang harus diperiksa dulu biar lebih ini? Idealnya sih pasti assessment dulu ya. Pasti kita rutin minimal setahun sekali lah medical check up tuh, itu wajib lah gitu. Medical check up mungkin biayanya nggak seberapa dibanding kita nanti masuk rumah sakit gitu kan. Bener ya gitu. Jadi bener ya. Jadi jangan sampai kita itu nggak mengassess diri kita, nggak memeriksain diri kita. Jadi kita nggak tahu. Mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah itu yang harus rutin dikerjain, dan sebaiknya sekarang yang namanya medical check up itu jangan asal-asalan gitu ya. Jadi emang medical check up emang mau mencari. Jangan gitu medical check upnya periksa kolesterolnya di jari doang, begini doang, itu cari di mall yang gratis pula gitu kan. Nah itu nggak ketemu apa-apa gitu ya. Jadi emang benar-benar proper lah kita medical check up yang proper, itu yang pertama. Kedua, habis gitu ya kita ya, apalagi ini bukan sesuatu yang cuman istilah duduk manis ya. Kita butuh fisik. Mungkin pakai acara naik motor berjam-jam itu nggak semua orang kuat, ya kan? Nah, pada orang-orang yang nggak melatih fisiknya, nggak mempersiapkan fisiknya, entah ngantuk tiba-tiba, ya kan, hilang fokus tiba-tiba gitu. Nah, itu kan bahaya banget.
nggak hanya buat dirinya, tapi juga mungkin teman-teman tipnya atau orang lain yang Sepakat. itu. Benar-benar sekali. Iya. Nah, medical check up itu penting banget, termasuk cek hormon. Oke. Sekarang balik lagi kalau Jen. Nih lo jaga kebugaran nih bisa sampai sekarang masih naik motor dengan umur yang udah 36 ya. Dari Anda. Itu gimana? Apa yang lo kerjain gitu selama ini? Patut puji syukur Oke. dari Tuhan Yang Maha Esa, karena gue ini dari muda itu memang senang Olahraga. olahraga. Olahraga ya. Buat Gue tuh gak beda jauh dengan Arbain, atlet renang bos tuh. Oke. Renang, main bola sampai kaki patah, ya kan, main bola. Akhirnya kita berhenti main bola, main bulu tangkis, apa aja gue pengen gerak. Dan yang paling rutin karena ada turunan dari bokap gue tuh atlet angkat besi. Oh. Jadi di rumah itu angkat besi banyak alatnya. Iya. Jadi kecil gue sering pegang-pegang. Oke. Nah makanya gue punya gym sendiri. Oh, itu dia. Gue punya gym Itu sendiri dia rahasianya yang ternyata. sudah mungkin jalan mungkin 8 tahun lah. Gue punya ruang sauna sendiri, ya kan? Wah, itu dia tuh. Ruang sauna sendiri. Jadi memang karena itu tadi kalau orang bilang malah gue terbalik mikirnya, sakit itu mahal, Betul. sehat itu murah. Iya. Jangan terbalik loh. Dibalik ya. Iya jangan terbalik, sehat itu murah. Iya. Tapi kembali lagi, pernah kita bicara kan, konsisten apa enggak? Oh. Iya. Disiplin, Karena konsistensi. konsistensi itu penting bos. Karena lu nggak ada yang ngajak, nggak ada yang nyuruh. Iya benar. Kalau lu masuk ke salah satu misalnya tempat nge-gym, kan lu bayar. Mm-mm. Mau nggak mau lu mesti datang kan? Iya benar. Ya toh? Ya kan? Tapi kalau kesadaran itu build up dari kesadaran individu, nggak usah disuruh bos. Iya, iya. Nah itu rutin. Jadi saya di kantor itu kalau pas lagi nggak ada acara HDCI kan ngantor nih, kantor. Itu pasti kalau jam makan siang jam 12 orang-orang makan siang, gua nge-gym bos. Mereka istirahat, gua nge-gym. Sejam nge-gym sampai sauna tuh sejam 15 menit kan sauna. 15 menit sauna, gua turun jam 1 kan, mereka udah masuk kerja kan, baru gua makan bos. Gitu. Itu tuh jadi habit, dok. Jadi habit. Nah itu yang gua rasain kok enak ya. Dilakukan tuh enak loh, gitu ya kan. Dan sepakat sekali dengan Dr. Grace tadi, usia jangan ngebohong kita ini. Mau lu poles kayak apa, mau lu suntik apapun, lu nggak bisa melawan takdir ya kan. Betul. Pasti ukurannya beda. Iya. Dulu gua angkat berat itu bisa sampai 120 kilo. Wih. Bench press. Iya. Sekarang mungkin gua 70 kilo udah enough lah. Gua tidak paksakan untuk 120 kilo. Iya, iya. Gitu. Kayak gitulah. Itu kan Betul. itu kan natural kan. Iya, Kita menyadari gitu ya Iya. enggak. Dulu gua angkat misalnya kalau misalnya gua mau mau melatih tricep Tricep. ya atau bicep gitu kan. Gua angkat gila-gilaan dok. Yang satu tangan 40 kilo gitu kan. Karena enggak 20 kilo tapi repetitionnya gua banyakin ya kan. Atau 10 kilo tapi yang tadinya 15 gua jadiin 20 gitu kan. Itu yang dijaga. Itu yang dijaga karena Konsistensi. konsistensi terus kita mengakui bahwa kita nggak bisa melawan takdir kita. Betul. Ya kan? Ketiga, pasti kita membutuhkan nutrisi Betul. dan Banget. terbiasa. Ya. Jadi gue tuh kalau nge-gym pasti gue minum whey. Ya. Selesai nge-gym minum whey gitu. Ya kan gue udah seker lah Ya, whey ya, ini ya. 400 mg gue taruh. Pokoknya setiap nge-gym pasti gue minum. Gue beli yang 5 kilo itu kan. Bingung lah kan. Kadang-kadang cucu juga nanya. Gue cucu punya cucu. Cucu gue udah gede. Dia nanya kan ini Untuk ini apa? susu apa ini? Begitu dia coba kok nggak sama susunya dia katanya gitu kan. Jadi ini susu tapi kan dia nggak. Artinya whey. Nah kayak gitu tuh habit pak. Ya. Habit. Yang dibangun bertahun-tahun. Yang dibangun memang ya investasi ya kan. Betul. Investasinya. Saya sepakat dengan dokter. Kita juga mau pesankan pada teman-teman nih. Biker-biker muda yang masih umur di 30-an. Ya kan tadi dokter bilang kan. Iya. Invest dari sekarang. Benar. Saya yakin teman-teman yang tadi 73 tahun. 73 tahun dia masih bisa naik motor. Kalau kita tarik ke belakang. Mungkin dia juga punya cerita. Betul. Yang dia bangun Iya. pada zamannya loh ya. Iya. Kalau sekarang kan nutrisi banyak, Iya. pilihan banyak. Asal jangan salah aja belinya bos. Benar. Ya enggak? Karena banyak juga yang Palsu ya. palsu bos ya enggak? Ya kan? Nah sampai hari ini alhamdulillah gua masih ngejalanin itu dong. Keren. Walaupun Itu rahasia. intensitasnya
tidak seperti dulu. Dulu lagi ya. Nah, gue kan punya record lah ya, gue pakai Whoop. Ya, Sekarang ya, kita ya. record, gue lihat di Whoop gue hari ini, gue tes di sini. Apa sih Whoop gue nih? Nah, Coba gue dibacain bukunya. 59 ya, 0,2 years youngest. Waduh. Usia biologisnya 59. Tapi 0,2 youngest. Iya. Pada target gue Nah, satu. makanya nih, gua Kalau mau nanya kalau nih. bisa 1 tahun youngest, ya kan gitu kan? Oke. Artinya kan ada motivasi. Iya, Karena benar. walaupun tua, walaupun Iya, kita udah mengerti, kalau nggak punya motivasi, jalan kita nggak ada arahnya. Benar. Ya itu tadi. Ya kan? Iya. Itu kan faktornya gitu. Jadi gue juga suka encourage teman-teman. Kalau gue lagi nge-gym, gue videoin, gue kirimin. Jadi gue mau mengingatkan teman-teman, Ya. ya kan? Karena konsistensi lu ini punya dampak nanti, bukan sekarang. Benar. Mungkin lu nggak rasakan hari Investasi, ini, investasi. tapi investasi ini lebih dari sekedar uang yang lu miliki hari Iya, ini, benar. ya kan? Nah, kita juga pengen dong Betul. punya bayangan. Bapak itu 73 tahun masih bisa riding ratusan kilo. Iya. Kita mikir di benak kita nyampe nggak di situ, ya kan? Iya. Jalan satu-satunya apa? Ya itu tadi, Investasi dari kesehatan. investasi kesehatan kita, ya kan? Terus kedua, ya banyak konsultasi. Saya sepakat dok. Tadi dokter menyinggung mengenai masalah rekam jejak, rekam jejak kesehatan. Banyak caranya, iya kan? Iya. Mau tiap tahun, ya kan? Saya 3 bulan gula darah. Alhamdulillah bos, saya hari ini alhamdulillah bener. Saya puji syukur kehadirat Tuhan yang memang memberikan gak ada saya kolesterol. Saya nggak punya gula darah dok. Oke. Ya saya nggak punya juga asam urat. Ya kan? Ya mungkin tadi itu karena kan Allah bisa karena biasa. Iya. Karena kita kebiasaan kita begitu sehingga mungkin ada kolesterol kan nggak mungkin manusia nggak ada. Oh iya. Tapi kan mengganggu atau tidak gitu. Iya. Ya kan? Gue ngerasain nggak ada, nggak mengganggu. Iya. Makanya gue ngajak touring kalau cuman teman-teman ngajak ke 1000 kilo kayak kemarin nih, aduh. Coba kasih lebih dikit lah ya nggak? Ya, cuma segitu ngeluarin motornya agak sama nyuci motornya Lebih banget ya. harinya lebih banyak nyuci motor Iya, bos iya. ya kan sama molesnya ya kan Iya. ya kalau jalan 1.500 Benar. 2.000 kan. Jadi gue dengar cerita lo ini kan dengan usia lo yang nggak muda ini udah mau hampir 60 ya, udah 60 ya? 60. 60 terus lo olahraga dengan yang main beban. Menurut dokter soalnya mindsetnya orang-orang di luar sana nih ya, kalau udah umur 40 ke atas 50 apalagi mikirnya olahraganya gue cukup jalan lah, cukup lari lah. Sebenarnya gimana dok? Kalau Nggak menurut bisa. secara medis ya? Udah benar nih. Udah benar, ya? kan? Udah benar bahwa yang dilatih itu ototnya. Ototnya, ya itu wajib ya. Ya mulai sedini mungkin sih sebetulnya. Sepakat. Kalau bisa dari umur 20 ya dari 20 Kenapa lah enggak? kita Hmm, melatih betul. otot gitu kan. Karena otot itu adalah the organ of longevity kita bilangnya. Organ yang menilai longevity kita itu otot ya. Kita dibilang aging atau menua apabila otot kita mengecil. Kecil. Gitu. Sarkopenia Gimana mau ya? naik motor berat 400 kilo kalau ototnya kurang gitu kan. Ya udah bener nih. Ya kan udah bener Husdi latihannya latihan Latihan beban yang beban. dipilih gitu. Kalau bukan latihan beban mungkin Cuman hanya kardio misalnya. kalau cuman kardio doang ya mungkin nggak kuat bawa motornya gitu. Kardio pun penting ya. Kita butuh dua-duanya. Tapi kalau hanya fokus kardio, males weightlifting, kita akan kehilangan mungkin lebih dari 50% dari kemungkinan kita untuk memelihara longevity kita. Itu sih sebetulnya yang mesti Jadi dipikirin longevity itu berbanding lurus dengan otot. dengan otot. Betul ya. Nah, Betul. jadi semua anak HDCI nanti mesti latihan otot. Oh, yang Betul. otot. Ya, Jangan itu- otot aja ya, otot, Iya. ya, otot. Kalau latih otak mulu banyak nipunya nanti. Wah, gitu Mesti ya. otot yang dilatih ya, dah, biar sama kuat. Sepakat itu dok, benar, Iya, benar iya, sekali, iya, benar iya. sekali, benar sekali. Jadi Oke, oke. jangan sekali. motor doang yang digedein. Betul, sama suaranya. Ya, nah, Ototnya nggak perlu ditambah ya iya kan? gitu Oke. kan. Terus nih sekarang kan lagi hype banget nih di kita ya, apalagi anak-anak gym itu yang namanya peptide. Ya peptide itu ya. Jadi kan sebenarnya peptide itu apa nih? Apa anak-anak motor nih boleh nggak nih pakai peptide?
Nah, gimana? Iya, peptide itu kan sebenarnya rangkaian asam amino, ya asam amino rantai pendek itu peptide. Banyak peptide itu banyak banget ya. Artinya jenisnya? Jenisnya banyak banget. Nah sekarang anak motor boleh nggak pakai peptide? Kita sih udah nggak. Sorry. Seperti si Bro Husni pernah pakai peptide. Pernah. Sampai masuk rumah sakit. Iya. Itu peptide tuh. Itu Ingat peptide. kayak waktu itu lo pernah Ozempic suntik ya, yang waktu itu. Ozempic itu. Nah, itu peptide. Itu peptide. Kenapa kayak gitu sebenarnya? Kita bahas dulu gitu. Iya. Kok bisa kayak gitu dia? Benar. Jadi inilah kuncinya. Peptide itu sekarang saat ini itu apa ya? Kita bilang itu udah kayak gampang banget dapatnya. Ada yang dijual online. Ya, tanpa pengawasan, tanpa monitor. Nah, bayangin kalau nggak ada yang memonitor, terus kayak Bro Husdi nih kemarin sampai masuk rumah sakit, gitu kan, pakai peptide golongan semaglutide, gitu, nggak ada yang ngatur dosis gitu. Itu aja kita udah mulai dari dosis rendah ya, 0,25 ya. Per minggu tuh. Iya, bayangin kalau misalnya kita pakai asal-asalan, gitu. Kebayang dong bentukannya kayak apa gitu, ya kan? Nah. Itu adalah yang harus kita perhatikan ketika kita pakai peptide. Kalau tadi ditanya boleh nggak anak motor pakai peptide? Bukannya nggak boleh, semua orang boleh pakai peptide asal tahu tujuannya apa, mau pakai peptide apa. Tiap peptide punya